Halo guys, welcome back to Ruang Saham YouTube channel. Hari ini kita akan bahas salah satu topik yang lagi hot, yaitu bank digital. Tentunya kalian udah pasti tahu ya, yang namanya bank digital itu saham-sahamnya di IHSG lagi berterbangan, ya, lagi naik semua. Nah, mungkin beberapa dari kalian berpikir, apa sih yang spesial dari bank digital ini? Toh perusahaannya juga masih merugi. Nah, dalam video kali ini, saya akan jelasin apa saja sih yang jadi suatu keunggulan dari bank digital dan mengapa banyak banget investor tuh tertarik untuk masuk dalam bank digital ini. Sebelum masuk ke topiknya, teman-teman harus kenalin dulu apa sih bank digital itu dan apa sih perbedaannya dengan yang namanya bank konvensional ya. Jadi bank digital itu bisa dikatakan suatu bank yang udah punya sistem online. Nah, online-nya tuh sampai sebatas apa sih? Online-nya tuh harus bisa yang namanya mencakup seluruh fasilitas dari bank. Dari buka rekening bank, masukin deposito, dan lain-lain. Nah, kenapa sih kok bank digital ini rame banget ya? Teman-teman sekarang bisa lihat salah satu data pertumbuhan dari bank digital di Indonesia. Ya, dari tahun 2019-2020, penggunaan dari bank digital ini terus bertambah, terus bertumbuh. Dan kalian bisa lihat data-data yang lain juga, yang dimana hal ini bisa mendukung dari prospek dari bank digital ini. Dan siapa tahu ini bisa merubah pandangan kalian terhadap bank digital. Yang pertama, yaitu pemakaian internet di Indonesia yang tentunya terus bertumbuh, teman-teman. Ya, ini data dari tahun 2020, di mana kita bisa lihat pertumbuhan dari pengguna internet di Indonesia. Selain itu, kalian juga bisa lihat, Indonesia itu termasuk dalam top 45 negara yang sudah banyak melakukan pemakaian mobile banking. Nah, kalau kalian mau bandingin jumlah transaksi bank digital, internet banking, kemudian dengan pengambilan ATM dan lain-lain, kalian bisa lihat data yang ini. Kita bisa melihat pengguna yang namanya mobile banking itu melejit terus, ya. Karena kita tahu penggunaan mobile banking itu simple banget, kalian bisa pakai di mana aja. Nah, bagaimana dengan kondisi di Indonesia sendiri? Indonesia bisa dikatakan 65% penduduknya saat ini itu berada di bawah umur 30 tahun. Yang berarti market size dari yang namanya mobile banking, bank digital itu tuh masih besar banget. Ya, oleh karena itu ini menjadi salah satu faktor banyak bank itu lagi berebut untuk jadi yang namanya bank digital, yaitu untuk cepet-cepetan dapat user terlebih dahulu. Kemudian yang kedua yaitu pertanyaan yang sering kalian lontarkan, yaitu bank digital ini masih rugi terus. Apa sih yang menarik? Jadi bank digital ini kita harus persepsikan sama dengan sebuah startup. Ketika suatu startup, let's say Gojek, let's say Bukalapak, mereka akan yang namanya bakar duit. Ya, mereka akan melakukan yang namanya bakar duit. Begitu pula di bank digital. Mereka punya cost operasional yang besar, sehingga membuat beberapa tahun awal itu tetap bisa merugi. Tapi, jangan salah, ketika memang sudah sekali boom, itu pasti akan kenceng banget. Nanti kita akan tunjukin salah satu data dari Arto atau Bank Jago yang bisa kita katakan sebagai salah satu bank pionir dalam bank digital dan udah punya ekosistem yang cukup baik, yaitu di Gojek. Nah, yang ketiga yaitu kenapa sih kok bank digital ini di berita ramai banget mengenai mau diakuisisi A, mau diakuisisi B, ataupun akuisisi C. Nah, jadi bank digital ini memang bisa dikatakan nyari yang namanya ekosistem, ya. Salah satunya itu Gojek, ya. Gojek mengakuisisi Arto, maka Arto punya suatu ekosistem yang cukup baik, yaitu seluruh pengguna user dari Gojek, semua transaksinya bisa masuk dengan menggunakan Arto ini. Yang kedua adalah startup seperti Gojek, seperti Shopee yang udah pernah kita bahas. Mereka tuh punya yang namanya cost dari biaya transaksi bank itu besar banget. Oleh karena itu mereka sendiri juga tertarik untuk yang namanya akuisisi suatu bank. Kemudian yang terakhir yaitu growth. Ya, growth dari yang namanya internet itu bisa cepat banget guys. Ya, jadi mungkin saja bank digital ini masih yang namanya bakar-bakar duit dalam 1-2 tahun ke depan. Tapi who knows, di tahun ketiga, income-nya bisa langsung meledak. Karena kita tahu, apalagi kalau kita bahas yang namanya industri perbankan, itu udah jelas banget ya, bagaimana mereka mendapatkan suatu pendapatan. Nah, salah satu contoh yang tadi kita udah janjikan yaitu Arto, teman-teman. Arto ini bisa dikatakan udah menyalurkan kredit mencapai 2T. Tapi, mau tahukah kalian seberapa besar perkembangan Arto dalam mendapatkan suatu pendapatan? Pendapatan bunga dari Arto
year on year 2019 ke 2020, bisa dikatakan pendapatan bunga di tahun 2019 itu hanya yang namanya 26 M. Dan di 2020 dia bisa cetak yang namanya pendapatan bunga itu mencapai 139 M. Nah, dalam waktu 1 tahun aja, kalian bisa lihat pendapatannya udah naik berapa kali lipat. Lalu, pertanyaan terakhir yang sering banget kalian tanyakan juga, yaitu apakah bank konvensional akan tergeser oleh bank digital? Jawabannya adalah bisa aja, karena yang kita bicarakan ini adalah suatu bisnis. Jika bank konvensional tidak melakukan yang namanya inovasi baru seperti bank digital, bisa aja dia tergeser. Tapi ya kita nggak bisa bilang dalam waktu yang jangka dekat ini. Salah satu contohnya, kita bisa contohkan 10 tahun lalu, mungkin produsen mobil seperti Ford, Toyota masih bisa dikatakan kuat banget. Tapi saat ini sudah kemasukan pesaing baru seperti Tesla, NIO, ataupun dari segi industri hotel. Mungkin kita bisa bilang brand Hilton, Marriott itu kuat banget 10 tahun lalu. Tapi kalau kita lihat saat ini, bahkan Ruang Saham juga sempat ngelakuin polling di Instagram Story, lebih banyak orang lebih prefer pilih Airbnb loh daripada Hilton dan Marriott. Nah, itulah yang namanya bisnis. Kalau kita gak terus berinovasi, terus maju dan melihat apa yang dibutuhkan oleh market, ya bisa aja yang dulunya kuat itu akan tergeserkan. Nah, tapi kalau kasus di bank digital Indonesia dengan bank konvensional, saya rasa masih jauh banget timeline-nya. Kita bisa lihat salah satu faktornya aja ya, dari segi fundamental, bank digital juga masih negatif. Tapi, why not? Bank konvensional masuk juga ke digital. Karena manfaatnya juga banyak banget. Ketika bank konvensional mempunyai dulu target itu adalah mereka terus membuka kantor cabang di beberapa daerah agar bisa dapat user dari daerah tersebut. Dengan mereka go online, dengan mereka build bank digital, setidaknya mereka bisa kurangin yang namanya pembukaan kantor cabang di beberapa daerah. Nah, saat ini sudah ada 7 bank digital yang udah di-approve oleh OJK. Kalian bisa lihat listnya di sini. Dan ada juga 7 bank digital yang belum di-approve OJK, tapi sudah yang namanya mempersiapkan surat-surat ataupun hanya menunggu hasil izin dari OJK itu turun. Nah, ini adalah emiten-emitennya. Nah, itulah pandangan mengenai bank digital dan saya harap video ini bisa menjawab seluruh pertanyaan dari teman-teman. Kalau kalian masih ada pertanyaan, kalian boleh langsung komen di kolom komentar dan nanti tim Ruang Saham yang akan membantu menjawabnya. Selain itu, jangan lupa like, subscribe, dan share video ini buat dukung channel Ruang Saham. Okay, thank you for watching. See you in the next video.